Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalah Atmanegara dari kelas 4E akan menjelaskan materi mengenai silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk melengkapi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Prinsip-prinsip penyusunan silabus antara lain ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, menyeluruh. Komponen pengembangan silabus yaitu identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber dan alat pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu dan sumber belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, yang kedua dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP yaitu mengkaji silabus tematik, mengkaji buku guru, mengkaji buku siswa, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dan RPP kelas rendah pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran. Silabus telah dikembangkan oleh guru, pembelajaran konkret lebih sesuai diberikan pada siswa kelas rendah kelas 1, 2, 3 di sekolah dasar. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar dan sistem penilaian sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Hal lain yang harus dipahami yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Dalam hal ini guru memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus dan respons agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungannya. Sementara itu, siswa kelas rendah di sekolah dasar masih banyak membutuhkan perhatian karena kurang terfokus dalam konsentrasi, serta kurang memperhatikan kecepatan dan aktivitas belajar sehingga hal ini memerlukan kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas rendah sekolah dasar, di antaranya adalah ceramah, tanya jawab, latihan, belajar kelompok, observasi. Dari contoh-contoh di atas tergambar bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidak harus selalu dengan ceramah atau drill saja tetapi dapat menggunakan beberapa metode mengajar yang memungkinkan siswa beraktivitas tinggi dalam belajar. Itu sebabnya guru harus kaya akan pengalaman dan kemampuan mengajar agar sasaran belajar dapat dicapai melalui pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di kelas rendah menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa dengan melibatkan beberapa mata pelajaran. Prioritas pembelajaran tematik adalah terciptanya pembelajaran bersahabat, menyenangkan, dan bermakna. Karakter pembelajaran tematik adalah pada siswa, fleksibel, tidak ada pemisahan mata pelajaran dan dapat mengembangkan bakat sesuai minat siswa, menumbuh kembangkan kreativitas siswa, kemampuan sosial, belajar bertahan lama, dan menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah. Itulah penjelasan materi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dan silabus. Sekian dan terima kasih.